Anies sebut manfaat pembangunan IKN hanya dirasakan oleh aparat negara. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Capres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan menilai manfaat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN hanya dirasakan untuk aparatur negara daripada masyarakat. Dengan begitu dia menegaskan akan lebih mementingkan penguatan sarana mendasar untuk rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Hal itu ia sampaikan dalam acara diskusi bertajuk Indonesia and the World 1 jam bersama Anies di Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 atau CIFP 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada Sabtu 2 Desember 2023. Mulanya pertanyaan disampaikan oleh mantan Wamenlu RI dan founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, yang menanyakan soal keterlibatan pihak asing di pembangunan IKN. Bagaimana pandangan tentang ini? Shall it be part of diplomacy, big agenda? Atau ini dalam negeri kita jaga sendiri dengan kemampuan kita? Tanya Dino. Anies lantas melontarkan pertanyaan balik kepada Dino dan seluruh hadirin. Mungkin tanya sama para dubes juga di sini. Ada rencana pindahin kantor embasinya atau enggak ya? Ujar Anies disambut gelak tawa para hadirin. Kemudian Anies mengatakan dirinya akan lebih mementingkan penguatan sarana pendidikan dan kesehatan. Dia mengatakan IKN hanya dirasakan manfaatnya oleh para aparatur negara. Karena kalau kami lihat, manfaat dari fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kalau di sini dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara, ujar Anies. Menurut Anies, pembangunan kota baru di Indonesia masih belum terlalu penting, selama pemenuhan infrastruktur mendasar masih belum merata di seluruh daerah. Ia juga mengaku pernah ditanya oleh seorang ibu tentang pembangunan IKN. Pak, kalau saya di rumah saya ini, anak-anak masih perlu uang buat sekolah, dan harus membiayai kredit motor, serta masih membiayai kebutuhan rumah tangga. Lalu uang saya terbatas, masa saya harus mengambil kredit untuk rumah baru? Kata Anies menirukan jawaban ibu yang bertanya kepadanya tersebut. Menurut Anies, Indonesia masih memerlukan upaya pemerataan pembangunan, terutama pada fasilitas mendasar seperti sarana kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, dia akan memprioritaskan pembangunan paling mendasar supaya bisa dirasakan oleh semua masyarakat di Indonesia. Simpel sekali. Tetapi itu sama seperti pertanyaan tadi, dalam situasi masih harus menyelesaikan beberapa PR yang penting. Nampaknya itu yang harus kami prioritaskan. Jadi kalau saya melihat konteksnya internasional, maka dukungan internasional lebih baik untuk membangun fasilitas kesehatan yang baik di seluruh Indonesia, ujarnya. Capres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan menilai manfaat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN hanya dirasakan untuk aparatur negara daripada masyarakat. Dengan begitu dia menegaskan akan lebih mementingkan penguatan sarana mendasar untuk rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Hal itu ia sampaikan dalam acara diskusi bertajuk Indonesia and the World 1 jam bersama Anies di Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 atau
CIFP 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada Sabtu 2 Desember 2023. Mulanya pertanyaan disampaikan oleh mantan Wamenlu RI dan founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, yang menanyakan soal keterlibatan pihak asing di pembangunan IKN. Bagaimana pandangan tentang ini? Shall it be part of diplomacy, big agenda? Atau ini dalam negeri kita jaga sendiri dengan kemampuan kita? Tanya Dino. Anies lantas melontarkan pertanyaan balik kepada Dino dan seluruh hadirin. Mungkin tanya sama para dubes juga di sini. Ada rencana pindahin kantor embasinya atau enggak ya? Ujar Anies disambut gelak tawa para hadirin. Kemudian Anies mengatakan dirinya akan lebih mementingkan penguatan sarana pendidikan dan kesehatan. Dia mengatakan IKN hanya dirasakan manfaatnya oleh para aparatur negara. Karena kalau kami lihat, manfaat dari fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kalau di sini dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara, ujar Anies. Menurut Anies, pembangunan kota baru di Indonesia masih belum terlalu penting, selama pemenuhan infrastruktur mendasar masih belum merata di seluruh daerah. Ia juga mengaku pernah ditanya oleh seorang ibu tentang pembangunan IKN. Pak, kalau saya di rumah saya ini, anak-anak masih perlu uang buat sekolah, dan harus membiayai kredit motor, serta masih membiayai kebutuhan rumah tangga. Lalu uang saya terbatas, masa saya harus mengambil kredit untuk rumah baru? Kata Anies menirukan jawaban ibu yang bertanya kepadanya tersebut. Menurut Anies, Indonesia masih memerlukan upaya pemerataan pembangunan, terutama pada fasilitas mendasar seperti sarana kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, dia akan memprioritaskan pembangunan paling mendasar supaya bisa dirasakan oleh semua masyarakat di Indonesia. Simpel sekali. Tetapi itu sama seperti pertanyaan tadi, dalam situasi masih harus menyelesaikan beberapa PR yang penting. Nampaknya itu yang harus kami prioritaskan. Jadi kalau saya melihat konteksnya internasional, maka dukungan internasional lebih baik untuk membangun fasilitas kesehatan yang baik di seluruh Indonesia, ujarnya. Capres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan menilai manfaat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN hanya dirasakan untuk aparatur negara daripada masyarakat. Dengan begitu dia menegaskan akan lebih mementingkan penguatan sarana mendasar untuk rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Hal itu ia sampaikan dalam acara diskusi bertajuk Indonesia and the World 1 jam bersama Anies di Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 atau CIFP 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada Sabtu 2 Desember 2023. Mulanya pertanyaan disampaikan oleh mantan Wamenlu RI dan founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, yang menanyakan soal keterlibatan pihak asing di pembangunan IKN. Bagaimana pandangan tentang ini? Shall it be part of diplomacy, big agenda? Atau ini dalam negeri kita jaga sendiri dengan kemampuan kita? Tanya Dino. Anies lantas melontarkan pertanyaan balik kepada Dino dan seluruh hadirin. Mungkin tanya sama para dubes juga di sini. Ada rencana pindahin kantor embasinya atau enggak ya? Ujar Anies disambut gelak tawa para hadirin. Kemudian Anies mengatakan dirinya akan lebih mementingkan penguatan sarana pendidikan dan kesehatan. Dia mengatakan IKN hanya dirasakan manfaatnya oleh para aparatur negara. Karena kalau kami lihat, manfaat dari fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kalau di sini dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara, ujar Anies. Menurut Anies, pembangunan kota baru di Indonesia masih belum terlalu penting, selama pemenuhan infrastruktur mendasar masih belum merata di seluruh daerah. Ia juga mengaku pernah ditanya oleh seorang ibu tentang pembangunan IKN. Pak, kalau saya di rumah saya ini, anak-anak masih perlu uang buat sekolah, dan harus membiayai kredit motor, serta masih membiayai kebutuhan rumah tangga. Lalu uang saya terbatas, masa saya harus mengambil kredit untuk rumah baru? Kata Anies menirukan jawaban ibu yang bertanya kepadanya tersebut. Menurut Anies, Indonesia masih memerlukan upaya pemerataan pembangunan,
terutama pada fasilitas mendasar seperti sarana kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, dia akan memprioritaskan pembangunan paling mendasar supaya bisa dirasakan oleh semua masyarakat di Indonesia. Simpel sekali. Tetapi itu sama seperti pertanyaan tadi, dalam situasi masih harus menyelesaikan beberapa PR yang penting. Nampaknya itu yang harus kami prioritaskan. Jadi kalau saya melihat konteksnya internasional, maka dukungan internasional lebih baik untuk membangun fasilitas kesehatan yang baik di seluruh Indonesia, ujarnya.